Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua kita. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Dan saya minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan ketua kelas. Baik Ibu, terima kasih. Oke teman-teman, semuanya duduk siap gerak. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bu Aca. Baik, terima kasih Septian telah memimpin doa. Dan semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu, apakah semuanya lengkap atau tidak ya. Pertama ada Tiara Aprilioni, hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Septian Dwi Cahyo, hadir. Hadir Bu. Oke, lanjut ke Wasila, hadir Wasila. Wasila, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Anissa. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Dan Ibu ingatkan jangan lupa untuk absen di MMP ya, teman-teman. Karena kan masih online ya. Oke, nah minggu kemarin nih kita telah mempelajari mengenai akuntansi dasar kan, pengertian dari akuntansi, lalu kegiatan akuntansi itu dari apa saja, kemana saja gitu ya, dan pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kita sudah mempelajari hal tersebut. Nah, Ibu ingin memperkuat lagi gitu, jadi kita sedikit flashback ke materi kemarin. Boleh nggak sih Ibu bertanya tentang materi kemarin kepada kalian? Boleh lah ya. Hitung-hitung ya. Boleh, Bu. Refreshing dulu nih sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, oke, kemarin kan kita nih bahas tentang akuntansi ya. Mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya nggak sih tentang akuntansi? Seingat kalian tentang akuntansi yang kemarin itu apa sih? Dipersilakan yang mau menjawab pertanyaan saya. Saya, Bu. Ya, Anissa dipersilakan. Oke, jadi akuntansi itu merupakan suatu proses aktivitas bisnis dari mengolah data dan menjadi sebuah laporan akuntansi. Nah, di mana nantinya laporan ini akan dilaporkan dan hasilnya bisa digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Seperti itu, Bu. Nah, ya, jawabannya sudah bagus, Anissa. Lalu kegiatan dari akuntansi itu ada apa saja sih? Menjawab, Bu. Oke, dipersilakan. Tiara ya. Ya, kegiatan yang terjadi di dalam akuntansi itu yang pertama ada pengidentifikasi dan pengukuran. Yang kedua itu ada pencatatan. Yang ketiga ada penggolongan. Yang keempat ada pengikhtisaran. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan. Nah, ya benar. Jadi ada 5 kegiatan nih dalam kegiatan akuntansi. Yang pertama ada identifikasi transaksi-transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan ataupun lembaga, lalu dicatat. Nah, setelah dicatat, kita akan ada penggolongan nantinya, penggolongan akun-akun gitu ya. Selanjutnya akan ada pengiktisaran. Pengiktisaran ini merupakan kegiatan pembuatan laporan keuangan. Baru nanti ada penyusunan laporan keuangan yang nanti hasilnya menjadi informasi akuntansi. Nah, selanjutnya nih, lalu siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi itu? Saya Bu. Oke, Septian, dipersilakan. Membutuhkan informasi akuntansi ada pihak internal dan juga
pihak eksternal. Untuk pihak internal sendiri ada pemilik, manajemen, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal ada kreditur, perpajakan, pemerintah, masyarakat. Seperti itu, Bu. Nah, oke. Jadi semuanya masih ingat kan ya tentang pihak-pihak siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Ada internal dan eksternal ya. Sudah tahu kan? Yang masuk internal ini siapa saja, yang eksternal siapa saja, ya. Nah, oke, semuanya Inggih, sudah Bu. menjawab dengan baik dan ternyata kalian mendengarkan dan kalian tuh mencermati materi saya gitu ya. Jadi saya seneng gitu kalau kalian ingat materi ini gitu. Semoga kalian terus ingat ya tentang materi yang saya sampaikan ini gitu. Karena kalian telah berhasil menjawab nih, saya akan mengajak kalian untuk bermain sedikit gitu ya. Berpikir biar otak kalian juga semakin mantap untuk menerima pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Nah, permainannya itu ada clue-nya nih, teman-teman. Jadi ada dua clue. Yang pertama yaitu jika saya bilang jika clue-nya itu yellow dan kuning itu sama, maka green dan hijau itu beda. Nah, game ini saya ambil di aplikasi TikTok. Lagi-lagi saya terinspirasi dari TikTok untuk mengambil games ini. Apakah sudah ada yang pernah bermain atau belum game ini? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Jadi saya harap kalian bisa mencermati nih clue-nya. Clue-nya yaitu yellow dan kuning itu sama. Green dan hijau itu beda. Nah, itu clue-nya. Bisa diterima ya? Dicoba dulu Bisa, nanti Bu, ya dicoba bermainnya. saja dulu. Ya, dicoba dulu. Nah, sebelum itu kita cek sound dulu nih. Jika Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Jika saya bilang hai, kalian jawab halo. Lalu jika saya bilang are you ready? Kalian jawab ai, Kapten. Dan permainan akan dimulai. Dicoba ya, teman-teman. Ya, Bu. Yang ngantuk biar semangat lagi gitu tuh. Iya, Bu. Oke ya, coba kita cek sound dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Are you ready? Hai, Kapten. Hai, Kapten. Sekali lagi, are you ready? Hai, Kapten. Oke. Nah, permainan pun akan dimulai. Saya kasih tahu lagi clue-nya ya. Yellow dan kuning itu sama. Green dan hijau itu beda. Maka pink dan merah muda itu Sama. Sama. ada yang lain? Jawabannya? Pink dan merah muda itu mungkin ada yang mengubah jawaban, boleh. Dikunci ya tadi ya, sama ya jawabannya ya. Tiara dan Septian tadi jawab sama ya. Ternyata Iya, jawabannya adalah Bu. beda. Lanjut soal nomor 2. Ingat clue-nya. Clue-nya adalah yellow dan kuning itu sama. Green dan hijau itu beda. Maka purple dan ungu itu Beda. Sama. Sama. ayo Bapak. Sama. Beda, Bu, beda. Yang jawab beda siapa? Asap, Bu. Septian beda, yang jawab sama siapa? Tiara, Bu. Tadi Ica jawab apa tadi, Ica? Beda. Beda ya? Beda apa Sama, sama? Sama. Beda apa sama nih? Sama. Sama. Dan jawabannya yang benar adalah sama. Gimana? Yeay. Yang jawabnya benar, ini sudah mengerti nggak sih maksud permainan ini? Salah. Atau hanya menebak-nebak saja? Hanya nebak aja. Menebak aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Clue-nya, lihat clue-nya ya. Clue-nya yellow dan kuning itu sama, green dan hijau itu beda. Maka meja dan table itu Beda. Ika jawab beda, Tiara jawab beda, Septian. Sama. Dan jawabannya adalah sama. Ini sepertinya masih nebak-nebak aja ya. Kalau soalnya seperti ini, hujan dan rain
itu Sama. Sama. sama apa beda? Sama. Mbak Wasil, ini mau jawab apa ya? Halo? Dan Rain, itu jawabannya sama atau beda, Fasila, menurut kamu? Sama, Bu, sama. Dan jawabannya adalah beda. Belum tahu ya maksudnya ya permainannya apa ya? Mau Ibu kasih tahu nggak? Boleh ya? Mau. Sedikit bocoran. Nah, jadi nih teman-teman, kan clue-nya tadi yellow. Yellow. Kuning. Itu kan ada dua suku kata kan? Jadi sama. Sedangkan green dan hijau, green kan hanya satu kata, sedangkan hijau ada dua suku kata. Jadi beda. Nah, maka jika tadi kan pink dan merah muda, beda jawabannya kan? Hujan dan rain itu juga Beda. beda. Kalau baby dan bayi itu Sama. Sama. nah ya benar jawabannya adalah sama. Jadi itulah permainannya. Ya nggak apa-apa ya karena ini juga permainan baru. Mungkin kalian juga jarang dengar permainan ini. Tapi tadi sudah ada yang jawab benar. Ada juga yang salah meskipun hanya tebak-tebak saja. Nggak apa-apa karena ini masih awal. Nah, oke, mungkin segitu dulu nih permainan yang saya beri ya buat kalian. Semoga sedikit menghibur, sedikit memberikan semangat untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Nah, materi pada minggu kali ini yaitu tentang profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya sebuah etika profesi. Nah, saya ingin bertanya, jika kalian mendengar kata profesi akuntansi, kalian memikirkan tentang apa? Guru akuntansi. Guru akuntansi. Mungkin ada jawaban lain? Apa sih yang di benak kalian tentang profesi akuntansi? Apa hanya guru akuntansi tok gitu? Atau apa orang yang kerja di dunia perbankan saja gitu? Auditor. Nah ya, selanjutnya mungkin ada lagi. Akuntan. Akuntan. Nah, dari ketiga jawaban dari teman-teman itu sudah benar ya, itu merupakan salah tiganya dari pekerja atau profesi akuntansi. Dan memang nih ternyata profesi akuntansi itu dalam dunia usaha maupun bisnis dan pendidikan merupakan profesi yang memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Banyak kan sebuah perusahaan, lembaga yang membutuhkan profesi akuntansi. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan menonton sebuah video pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya harapkan kalian dapat mendengarkan, menyimak, mencerna, dapat juga mencatat yang penting ya menurut kalian bisa catat. Nah, nanti setelah selesai menonton video, saya ingin kalian tuh mereview apa yang telah kalian dapat dari video pembelajaran yang saya tampilkan. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, pada video kali ini kita akan memahami jenis-jenis profesi akuntansi dan bidang-bidang spesialisasi akuntansi serta pentingnya etika profesi. Simak videonya sampai habis agar kita dapat memahami materi kali. Sebelum kita memulai membahas materi, kita ketahui dulu apa saja topik bahasan yang akan disajikan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profesi akuntansi. Kedua, keahlian yang dimiliki akuntan. Ketiga, macam-macam profesi akuntansi. Keempat, bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Dan yang terakhir, etika profesi. Kita mulai, yang pertama kita akan membahas mengenai profesi akuntansi. Berdasarkan definisinya, profesi akuntansi adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, intern, keuangan atau dagang, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Seorang yang bekerja di bidang akuntansi dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, maka akan disebut sebagai seorang akuntan. Terdapat 8 poin keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama adalah teori akuntansi, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga pengauditan,
Yang keempat, sistem akuntansi. Yang kelima adalah perpajakan. Yang keenam adalah sistem informasi manajemen. Yang ketujuh adalah akuntansi keuangan. Dan yang terakhir merupakan ekonomi perusahaan. Macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan publik. Profesi yang berhubungan dengan akuntansi publik dikenal dengan istilah akuntan publik. Bidang pekerjaan yang utama bagi akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat atau yang telah diauditing. Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Hasil pemeriksaan akuntan publik ini dituliskan dalam sebuah laporan yang disebut laporan hasil pemeriksaan akuntan. Yang kedua adalah akuntansi internal perusahaan atau lembaga. Akuntan internal perusahaan dikenal juga dengan istilah akuntansi umum yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang terdiri dari neraca, studi laba, perubahan modal, dan aliran kas. Pemeriksaan internal juga dilakukan oleh akuntan internal perusahaan yang bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti BUMN atau BUMD, Inspektorat Jenderal, Kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Para akuntan ini harus mengikuti aturan kerja yang ditetapkan di masing-masing departemen atau lembaga. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah pengajar dalam bidang akuntansi yang mengajarkan siklus akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Biasanya, akuntan pendidik ini memiliki pendidikan khusus yang berhubungan dengan pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan yang berfokus pada akuntansi. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi merupakan cabang ilmu yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi. Perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Hal ini tentu harus adanya pengkhususan dalam bidang ilmu akuntansi itu sendiri. Pengkhususan ini akan membantu agar lebih berfokus pada satu jenis ilmu tertentu, sehingga akan bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki. Terdapat 10 bidang spesialisasi akuntansi yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat adalah akuntansi manajemen atau management accounting. Yang kelima adalah akuntansi pajak atau tax accounting. Selanjutnya, yang keenam adalah akuntansi internasional atau international accounting. Yang ketujuh adalah akuntansi lembaga nirlaba atau non-profit accounting. Yang kedelapan adalah akuntansi pemerintah atau sektor publik atau government accounting. Yang kesembilan adalah sistem akuntansi atau accounting system. Yang kesepuluh adalah akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Materi selanjutnya adalah etika profesi. Berbicara mengenai pentingnya etika profesi, mengapa etika profesi sangatlah penting? Ini ada sebuah pertanyaan nih teman-teman. Mengapa etika profesi sangat penting? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, Septian dipersilahkan. Oke, Septian dipersilahkan. Mengapa etika profesi sangat penting? Menurut saya, hal tersebut itu menunjukkan tingkat keprofesionalitas seseorang dalam bekerja. Jadi, anggapannya itu seseorang dinilai itu dari kinerjanya itu bagus gitu loh, Bu. Bagus, cekatan, rajin, dan sebagainya. Seperti itu, Bu.
Oke, baik. Itu jawaban yang sudah bagus ya, Septian. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Mengetahui jawaban yang lebih detail lagi, mari kita simak lagi video yang akan saya tampilkan. Etika profesi sangat penting karena etika profesi berisi ketentuan mengenai apa yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh profesi itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Suatu profesi memerlukan etika dikarenakan suatu profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Mengapa si etika profesi ini sangat penting? Itu jawaban Asep tuh sudah benar gitu ya. Karena pastinya nih dalam sebuah pekerjaan, di dalam perusahaan ataupun lembaga, itu pasti akan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Nah, etika ini adalah untuk mengatur si pekerja, si pegawai itu mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dikerjakan dalam suatu kegiatan tersebut. Sehingga dapat dilihat tanggung jawab mereka, profesionalisme mereka dalam bekerja. Seperti itu. Oke, kita lanjut menonton videonya. Etika itu sendiri merupakan seperangkat aturan, norma, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Tujuan penerapan etika dalam profesi akuntansi guna untuk memenuhi tanggung jawab seorang akuntan dengan standar profesionalisme tertinggi mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Pada buku Mulyadi, Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, kedua kepentingan publik, ketiga integritas, keempat objektivitas, kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Ternyata sudah selesai nih tentang videonya. Gimana? Sudah mulai memahami ya, sudah mulai tahu ya tentang materi kali ini ya? Alhamdulillah sudah Ibu. Melihat dan mendengarkan video tersebut, kan tadi Ibu bilang bahwa Ibu ingin mendengarkan review dari kalian tentang video pembelajaran tadi. Apa sih yang telah kalian dapat dari video pembelajaran tadi? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pesannya, sedikit aja nggak apa-apa. Saya Bu. Oke, Anissa, dipersilakan. Oke, review. Ini saya memberikan review terkait dengan materi pembelajaran hari ini bahwa profesi akuntansi itu merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang ada pada ini di bidang akuntansi, yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Nah, adapun macam-macam profesi akuntansi antara lain yaitu akuntan biaya, akuntan internal, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan proyek, akuntan investasi, dan lainnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Anissa. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan gitu? Atau tentang apa yang telah didapat yang lain? Saya Bu. Tiara, oke, dipersilakan. Nah, di sini tadi Mbak Ica kan udah ngejelasin profesi-profesi dari akuntansi. Nah, di sini keahlian dari seorang akuntan itu harus memiliki beberapa keahlian. Salah satunya yaitu akuntan harus mengetahui teori akuntansinya seperti apa, lalu bagaimana cara pengauditan, lalu ada juga perpajakan. Nah, di sini keahlian tersebut disesuaikan sesuai dengan peran yang dipilih oleh akuntan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Oke, Bu. sama-sama. Nice, nice. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya pun mau menambahkan. Oke, dipersilakan Septian. Kemudian bidang akuntansi, di mana bidang akuntansi mempunyai spesialisasi, yaitu bidang ilmu yang lebih sempit daripada ilmu akuntansi itu sendiri. Contohnya ada bidang spesialisasi akuntansi keuangan, manajemen pendidik, pemerintah, sistem informasi manajemen, dan sebagainya, yaitu ilmu-ilmu yang khusus dalam bidang akuntansi. Kemudian
etika profesi merupakan sebuah aturan yang harus ada dalam sebuah kegiatan, khususnya dalam kegiatan akuntansi, entah itu dalam sebuah perusahaan maupun dalam pendidikan. Tujuan etika profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Seperti itu, Bu. Ya, tuh sudah bisa mengambil kesimpulan ya dari video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Nah, gini, ketika memang saat mengambil sebuah profesi akuntansi, maka kita tuh harus mempersiapkan apa yang harus kita siapkan, gitu ya. Dalam seperti melanjutkan pendidikan, nantinya setelah dari jenjang SMA ke perguruan tinggi, kita nih sudah tahu mau ngambil jurusan apa, mungkin punya cita-cita gitu ya, pengen menjadi salah satu profesi akuntansi atau seperti auditing gitu, maka kita harus mengambil jurusan yang ada tentang auditingnya, tentang akuntansi gitu. Nah, jika kalian ingin menjadi seorang akuntan pendidik, berarti kalian tuh harus memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran seperti yang saya lakukan gitu ya. Untuk menyiapkan ini semua, saya harus merencanakan materi apa yang harus saya sampaikan, medianya tuh, media pembelajarannya apa yang saya gunakan gitu, agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Tuh. Nah, lalu semua kegiatan yang akan kita lakukan tersebut haruslah memperhatikan sebuah etika atau peraturan yang ada, agar kita bisa menjadi seseorang akuntan yang profesional, bertanggung jawab, serta memiliki kebiasaan yang baik saat ditempatkan di mana saja, di sekolah, di perusahaan, gitu. Kita menyesuaikan etika baik kita, gitu. Di sini sudah dapat dipahami semua ya. Oke, jika kalian sudah paham, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tugas kelompok ya. Kalian bentuk 2 kelompok. Izin saya screen untuk tugasnya ya. Ini saya buat tugas rumah aja sih. Tugas rumah. Nah, ini juga saya sudah kirimkan di MMP. Kalian bisa cek tugasnya yaitu buatlah 2 kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan kalian membuat sebuah video percakapan tentang keinginan atau cita-cita kalian jika di dalam profesi akuntansi atau bidang spesialisasi akuntansi. Lalu berikan alasan kenapa kalian memilih profesi tersebut. Buatlah video dengan semenarik mungkin, lalu kumpulkan hasil video pada link Google Drive yang telah disediakan di MMP. Deadline-nya tanggal 17 ya, Maret 2020 sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Ini untuk tugas kelompoknya, dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa video callan atau ya buat satu buat digabung gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting video percakapan tentang keinginan atau cita-cita kalian dalam profesi bidang akuntansi. Mungkin ada yang ingin tanyakan dari tugas ini? Jika tidak ada, sebelum saya tutup, ya karena sudah selesai ya materinya dan kalian sudah paham, saya akan tutup pelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan sedikit main games nih. Games tebak gambar. Siap-siap ya kalian. Kita akan bermain tebak gambar. Jadi, deskripsi untuk gamesnya dilakukan untuk melihat apakah siswa mendengarkan topik materi yang telah disampaikan saat pembelajaran berlangsung dan untuk melihat konsentrasi siswa sebelum pembelajaran ditutup. Dengan cara menambah sebuah gambar yang akan ditampilkan dari Zoom, dari gambar tersebut akan menyusun sebuah kata yang berhubungan dengan topik pembelajaran ya. Topik pembelajaran kali ini apa? Profesi akuntansi, bidang spesialisasi akuntansi, dan etika profesi. Di sini di sini saya akan kasih contohnya. Contoh, ada 2 gambar. Nah, gambar pertama ini merupakan gambar seseorang, bukan seseorang sih, grup lah ya, bisa dibilang grup yang menggunakan berbagai baju dinas mereka. Lalu ada seseorang yang sedang di kantor. Menurut kalian, ini mendeskripsikan tentang apa? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Profesi, Ya, terus profesi kantoran, atau profesi apa itu dah? hampir saja. Gambar pertama benar, profesi. Yang kedua gambar apa nih? Ada kalkulator. Tuh, Gambar mesti yang mbak-mbak cantik yang sedang berhitung. hati-hati nanti dimulai ayang, ayo. Ada yang bisa tebak?
Saya Bu, Coba, ya, pastilah. profesi akuntansi Bu. Profesi akuntansi. Kita lihat jawabannya. Ya, Yakin, Bu? benar. Profesi akuntansi. Sudah terlihat jelas ya, karena di sini ada beberapa gambar yang menggunakan seragam dinasnya. Dan ini juga menggambarkan sebuah profesi mereka gitu ya. Dan ada mbak-mbak cantik katanya Septian. Ternyata menggambarkan tentang akuntansinya gitu. Oke, sudah siap ya semuanya? Let's play. Konsentrasi ya. Are you ready? Ai, Kapten. Oke, sekali lagi. Are you ready? Ai, Kapten. Ai, Kapten. Oke, start. Kita mulai. Ini saya kasih tanpa clue terlebih dahulu. Bisakah kalian menjawab? Ada 4 gambar. Mau dikasih clue? Boleh. Nih, saya kasih clue. Tuh, clue-nya. Silakan, jawab. Akuntan publik, Bu. Oke, siapa tuh yang jawab? Septian. Septian. Benar sekali, akuntan publik. Nih, aku Ronaldo. Aku tambah N, akun. Ini kan ada hutan. Punya dihapus ternyata guys. Akuntan. Ini apa? Orang sedang berbicara di publik gitu kan. Jadi akuntan publik gitu. Oke, Septian benar. Selanjutnya, ayo yang lain, yang lain. Yang lain jangan mau kalah ya. Selanjutnya nih. Ini ngapain nih? Ini ada kalkulator, dokumen sedang ditunjuk-tunjuk, lalu ada, dokter? Dokternya lagi ngapain tuh? Ini Saya, Bu. mendeskripsikan. Oh, kok Septian terus sih? Yang lain dong. Saya pikir yang lain nih. Coba-coba yang lain dulu. Tunggu ya, Septian ya. Yang lain dong. Ini clue-nya. Tada! Salah satu keahlian yang harus ada dalam profesi akuntansi. Itu ada kalkulator sama dokumen. Terus ada dokter. Lagi ngapain sih si dokter itu ya? Bu. Coba, yuk. Anissa. Auditing. Auditing. Kita lihat. Dan ternyata benar. Audit atau pemeriksaan. Sudah dikasih clue yang sangat gampang loh. Di sini ada dokter. Dokternya lagi meriksa kan gitu. Apa sih kaitannya dengan dokter yang memeriksa gitu? Ternyata jawabannya pemeriksaan atau auditing. Ya, benar Anissa. Selanjutnya. Wah, ini ada dua gambar lagi nih guys. Kasih clue deh. Salah satu bidang spesialisasi akuntansi. Ayo, gampang banget ini loh. Akuntansi pendidikan, Bu. Akuntansi pendidik. Jawabannya. Udah bisa, Rek. Tunggu. Ya, akuntansi pendidik. Asep sudah 2, Anissa 1. Nih, yang keempat. Kasih clue, karena cuma 1 ya. Salah satu bidang spesialisasi akuntansi tugasnya mencatat dan mengawasi semua proses administrasi dan keuangan suatu perusahaan. Di gambarnya juga sudah ada kunci jawabannya. Jawab, akuntan. Yakin. Di gambarnya sudah ada jawabannya loh. Perpajakan. Ya, benar. Perpajakan. Akuntansi perpajakan. Good job, Tiara. Soal terakhir. Ini cepet-cepetan ya. Siap-siap. Satu gambar. Sudah ada yang bisa menebak? Izin menjawab, Bu. Oke, Tiara, silakan. Transparan. Ada jawaban lain? Rahasia, Bu. Rahasia. Kita lihat. Dan jawabannya. Rahasia. Mohon maaf sekali, Tiara. Ternyata jawaban Anda kurang tepat. Dan Anissa, jawabannya tepat. Dan di sini selesai permainannya, teman-teman semuanya. Gimana? Cukup seru kan permainannya? Seru, sekali, Bu. Mengasah gitu ya, mengasah ingatan kalian, konsentrasi kalian gitu. Dari tebak gambar tadi. Dan jangan lupa nanti tugas kelompoknya ya dikumpulkan tanggal 17 April 2022. Oke.
Baik, terima kasih semuanya telah hadir. Sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk saya dan bagi kalian juga, gitu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Yang belum vaksin booster ataupun belum vaksin 1-2, segera vaksin ya, meskipun COVID sudah longgar gitu, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kali ini saya tutup dengan sebuah kalimat, yaitu ingat, apapun dirimu, tetaplah jadi dirimu sendiri dan tetaplah melakukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aca. Sama-sama, saya editing ya. Ya, Bu.